Kenalkan aku Junifer Luman Tobing, saat ini kerja jadi ya apa bilangnya? Jadi sosial media lah di salah satu perusahaan di kotaku di Medan, dan ada kesempatan kemarin ngelihat di story kawan, ada yang buat kalau ternyata di Evion kerjasama dengan Kominfo atau Kominfo kerjasama dengan Evion, nggak tahu mana yang betul, atau salah satu di antara kedua itu pasti betul, atau mungkin ada opsi ketiga, tapi nggak mungkin. Oke, jadi udah lama sebenarnya pengen jadi konten creator di Instagram. Sebenarnya udah mulai, sudah beberapa bulan kemarin, tapi setelah beberapa bulan konsisten setiap minggu satu posting yang terkonsep ya, bukan kayak jepret lalu posting, jepret lalu posting, bukan. Yang terkonsep beberapa bulan sempat stick with that, sempat di jalur itu terus, tapi akhirnya ketika sudah mulai bekerja, kerja tetap maksudnya, kemarin waktu masih freelance itu masih bisa dikerjakan, sekarang ketika sudah kerja tetap nggak bisa lagi dikerjakan. Terlebih lagi sekarang adanya cuman komputer ini yang bisa dibilang kentang kurang mumpuni untuk kegiatan-kegiatan editing yang biasa saya kerjakan. Jadi minatnya semakin menurun, dan tambah lagi laptop yang sudah rusak, jadi makin menurun lagi minatnya. Plus dan ini sebenarnya yang paling kuat alasannya, karena sekarang udah ada kerjaan tetap. Dulu kerjaan tetapnya bisa sampai pulang di jam-jam 8 malam, jam 10 malam gitu, sampai jam 11 bahkan gitu. Jadi betul sama sekali nggak ada lagi waktu untuk kembangkan skill. Adanya paling sampai rumah langsung istirahat dan tidur. Terus mau jadi konten kreator apa? Oke, pertanyaan ini menarik karena belum dapat yang kena kali gitu, belum dapat ini aku kali, ini aku nih gitu. Sampai saat ini masih meraba-raba pengen jadi konten creator yang fokus di bidang apa, tapi yang terlihat sih dari hobi dan yang biasa dipegang, konten creator yang berhubungan dengan editing, entah itu editing video ataupun editing foto. Tapi untuk saat ini lebih banyak ke editing foto, karena ya lagi banyak beraktivitas dengan Photoshop termasuk di tempat kerja juga, dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi editing video seperti After Effects, Premiere Pro, Final Cut, dan sejenisnya. Bisa kalian mention lah di situ aplikasi editing apa yang kalian pakai, termasuk kayak KineMaster atau apa lagi ya, ada banyak, Movavi, ada banyak tipe-tipe aplikasi untuk editing video. Terus apa ya, itu dia tadi, pengen jadi konten creator yang kerjanya ngedit kayaknya asik gitu, bisa belajar editing, bisa ngasah skill, juga jadi konten pula gitu ya kan. Jadi kita nggak terlalu perlu ngekonsep yang wah-wah kali, ngedit aja, rekam, terus ketika sudah selesai edit atau poles seperlunya, lalu jadikan sebuah konten. Bukan, jadi nggak terlalu ribet untuk bikin kontennya. Kalau sebelumnya sih kita pernah bikin konten-konten dulu film pendek, tapi nggak jalan-jalan kali sih, cuman adalah 1-2 film pendek yang udah selesai kita buat. Ya itu dia yang terlihat paling sekarang, jadi konten creator untuk editing foto. Untuk editing video sebenarnya sangat menarik, tapi sepertinya agak tertutup jalan ke sana, karena akses untuk traveling dan waktu untuk keluar, untuk akses dunia luar sangat berkurang sih sekarang. Tapi ngelihat fenomena di YouTube sekarang, banyak yang bikin video-video b-roll, sebenarnya itu tertarik sih untuk nyobain, kayak ya udah buat aja video-video b-roll di rumah, lagi masak Indomie, masak mie instan, bikin kopi, bikin teh, atau ngeracik ngeracik bom kali ya, kok bom dirakit kali itu ya gitu. Bisa aja dibuat itu biro-bironya. Jadi sebenarnya alasan traveling atau alasan keluar itu nggak jadi barrier sekarang, nggak jadi halangan, karena biro-biro gitu juga ternyata menarik. Dan kalau ngelihat dari viewsnya bisa sampai
ribuan, bahkan ada yang ratusan ribu gitu, yang jutaan kayaknya belum pernah lihat. Yap, itu dia. Kalau ditanya pengen jadi konten kreator apa, dan pertanyaan terakhir yang pengen ku jawab yaitu kenapa pengen jadi konten kreator. Klise banget ya, klise banget, klise kali ya loh di kami orang Medan, klise kali. Kenapa pengen jadi konten kreator? Karena duit. Yap, that's it, karena duit. Nggak usah muluk-muluk lah, apapun ceritanya pasti ada ujung-ujungnya bisa ke sana gitu. Tapi itu nggak jadi motivasi utama selama masih ada penghasilan lain. Tapi mungkin nanti kalau nggak ada penghasilan lain, tentu jadi konten creator harus ada duitnya dong. Nggak mungkin kita buat konten dengan apa? Kita buat konten rutin gitu, tapi nggak ada penghasilan lain gitu. Dari mana untuk ngisi sejengkal ini ya kan? Tetap aja harus ada duitnya. Tapi alasan lain adalah karena I like to be famous, dude. Pengen terkenal. Siapa sih yang nggak pengen dikenal? At least sama orang-orang ini aja, rekan kerja misalnya, atau kawan-kawan sekolah, alumni SD misalnya lagi reuni ini alumni SD, wih ini nih Junifer, editor itu ya gitu. Ya something like that lah. Itu alasannya kenapa pengen jadi content creator. Dan mungkin ini masih in my dream gitu. Suatu saat bisa kerja dengan katakanlah kayak instansi-instansi pemerintah, kayak dinas pariwisata. Pengen kali gitu diundang sama dinas pariwisata, bikin video bareng dinas pariwisata, entah itu 2-3 minggu projectnya nge-shoot di pinggir Danau Toba, itu yang terdekat di sini, atau ya gitu. Dan hasilnya bakal dimampangkan di Kementerian Pariwisata, atau nanti dijadikan semacam induction video ya, induction video mungkin ketika ada turis datang, jadi mereka bisa akses video itu dari website lokal atau di websitenya pemerintah gitu, ada video kita di situ. Dan ya itu kayaknya menarik gitu, ngepromosiin daerah sendiri, ataupun nanti kalau bisa berkembang ke daerah orang lain juga gitu. Yap, itu dia perkenalanku dan mau jadi content creator apa dan kenapa pengen jadi content creator. Oke, itu aja. Salam sukses. Oke, dan